Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat? Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 4, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Subtema 4, kebersamaan di tempat wisata. Coba perhatikan semua pada gambarnya. Di sini ada Bu Guru, Siti, dan teman-teman sedang wisata di kebun binatang Nusantara. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Jadi, nama tempat untuk memperlihatkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis binatang namanya kebun binatang. Sekarang kita akan membaca sebuah fabel yang berjudul Asal-usul Kota Surabaya. Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa dan kekuasaan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas. Sura berkata, "Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya." Buaya bilang, "Aku juga." "Apa yang harus kita lakukan?" Sura berkata, "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air, sedangkan kamu berkuasa di daratan." Kemudian buaya berkata, "Baik, aku setuju gagasanmu itu." Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian. Keduanya telah sepakat. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak diketahuan. Tetapi pada suatu hari, buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura. Buaya berkata, "Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati?" Kemudian sura berkata, "Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku penguasa di air? Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan kekuasaanmu itu di laut. Berarti sungai ini daerah kekuasaanku." Begitu. Jadi intinya buaya ini menipu sura atau mengingkari janjinya. Kemudian sura berkata, "Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air hanya itu air laut, tapi juga air sungai." Buaya berkata, "Kau sengaja mencari gara-gara sura." Padahal sura berkata, "Tidak, kukira alasanku cukup kuat, aku memang pihak yang benar." Buaya berkata, "Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura berkata, "Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai, air laut itu kekuasaanku." Jadi di sini kita sudah tahu ya yang salah siapa, yang salah buaya. Memang dari dulu yang namanya buaya itu ya tidak pernah benar. Buaya itu ya begitulah. Ya, jadi sura merasa dibodohi. Buaya mendapat gigitan hiu. Nah, di sini sura dan buaya mulai bertengkar. Oke, lanjut. Langsung saja kita menjawab soal. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, mengapa sura buaya selalu bertengkar? Karena mereka saling berebut kekuasaan dan berebut mangsa. Nomor 2, bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Membagi daerah menjadi daerah darat dan laut. Jadi di sini ada salah paham. Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian? Karena yang
buaya yang marah ya ini, karena buaya mengingkari janji. Jadi yang mengingkari janji itu sebenarnya adalah buaya. Ini salah ini. Bu Siska coret. Kisah Sura dan buaya sering dikaitkan dengan asal-usul kota Surabaya. Nomor 5, bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama? 1, dari cerita tadi berarti kita harus menepati janji, memegang janji dan berlaku adil. Begitu, itu memang kalau tidak paham langsung ditanyakan maksudnya apa janji tadi. Begitu harusnya ya. Lanjut, ini kalau kita jadikan cerita tersebut menjadi pecahan, harusnya buaya dan sura itu dibagi setengah-setengah, tetapi ada yang curang tadi. Nah, sekarang karena sura dan buaya tadi bisa mendapat kekuasaan setengah-setengah, mari kita juga membagi pecahan berikut. Nomor 1, berarti jelas ya, di sini 1, di sini ada 4 bagian, berarti pecahannya dinyatakan 1/4. Begitu, tidak perlu susah-susah. Di sini jumlah bagiannya berapa? 3. Berarti jelas, nyatakan pecahannya yaitu 1/3. Di sini ada berapa bagian? 2. Berarti pecahannya dinyatakan 1/2. Ada yang belum paham? Sudah ya, lanjut. Pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Ayo sekarang kita memasangkan pecahan setengah, mana yang benar? Ini 1/3 bawah ya, 1/4 atas. Boleh dicatat, boleh tidak. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Setelah Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Jadi hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya membuat prakarya dengan bahan alami. Nah, ayo sekarang kita belajar mengamati prakarya dari tanah liat dan pewarna. Coba buatlah kreasi, ini tidak perlu dibuat ya, kamu mengamati saja. Coba dilihat videonya, alat dan bahannya 1, tanah liat, pelumas atau minyak goreng, cat, alas dan air. Nah, di sini diingat-ingat, ini adalah materi untuk ulangan harian dan ujian akhir sekolah SBDP. Diingat-ingat, jadi ini jelas keluar. Kalau sampai tidak bisa berarti tidak membaca tema ya. Di sini gampang sekali alat dan bahannya. Langkah membuat, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Ambil tanah liat secukupnya. Lenturkan tanah liat di triplek agar lentur dan mudah dibentuk. Lumuri dengan minyak goreng, kemudian bentuk-bentuk bagian. Untuk caranya akan Bu Siska lampirkan video, nanti Bu Siska kirim di grup sendiri, tidak dicampur di sini ya. Nah, setelah itu rapikan, kemudian dijemur, kemudian diamplas sedikit-sedikit. Kenapa? Agar halus. Lalu dicat sesuai keinginan. Paham ya, itu nanti keluar ketika ujian. Sebutkan langkah-langkah. Nah, itu tadi keluar kurang lebih seperti itu. Pembelajaran 2, bermain kipas angin di air. Ini adalah contoh dari permainan kipas angin di air. Sumber air tersebut terletak dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Nah, masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Jadi ada nomor 1, 3, 5, 7 berdiri, nomor 2, 4, 6 telentang dan kaki lurus. Jadi di sini tingginya harus sejajar. Biar kenapa? Biar aman karena permainannya di air ya. Nah, dari permainan tadi dan tempat wisata tadi, ada kebun binatang dan lain-lain. Sekarang kita belajar mengetahui kesukaan tempat wisata teman yang lain, apakah sama dengan kita ataukah berbeda.
Misalkan Bu Siska tulis Olivia kesukaannya taman alun-alun. Kemudian Namira kesukaannya kebun binatang Surabaya. Apakah kesukaan mereka sama? Berbeda. Lalu apa yang harus dilakukan kalau sudah berbeda? Nanti kita jawab. Sekarang kita melengkapi dialog. Oke, ini jawabannya ada di bawah di sini. Kita tinggal melengkapi jawaban ini yang cocok yang mana di antara jawaban berikut. Aku bosan terus-menerus berkelahi. Buaya berarti di sini kata sapaan. Kata sapaannya apa? Yaitu buaya. Aku juga surah untuk mencegah perkelahian di antara kita. Baik, aku setuju. Kemudian titik-titik sengaja mencari gara-gara surah berarti kau sengaja. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Oke, sudah paham ini ya jawabannya ya. Boleh ditulis, boleh tidak. Kita akan membahas tentang berkunjung ke kebun binatang. Oke, tadi kan sudah berkunjung ya Siti dan teman-teman. Oke. Nah, sekarang mereka suka kita mengikuti kunjungan tersebut. Jadi di sini coba lihat gambarnya. Siti dan teman-teman sedang memberi makan kijang atau rusa. Mereka mengunjungi sebuah hewan yaitu namanya rusa, diberi 2 wortel. Rusa betina diberi 2 wortel, rusa jantan setengah, rusa betina setengah. Berarti di sini setengah-setengah. Nah, dari wortel tersebut marilah kita gambar. Coba nomor 1 setengah bagaimana? Ini ya. Jadi setengah-setengah. Nah, kemudian nomor 2 3 1/3 ya. Lanjut, tak masalah. Setiap rusa memakan 1 wortel. Ayo kita pasangkan. Wortel setengah yang mana? Berarti isinya 2. Mana? Ini ya. 1/2 artinya isinya 2. Kalau 1/3 artinya isinya 3. Yang mana? Ini. Kalau 1/4 isinya 4. Yang mana? Ini. Sudah paham ya cara mencocokkan. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata dan yang tidak. Misalkan Bu Siska beri contoh, yaitu Reno suka, sedangkan Naira Manda tidak suka. Nah, di sini kan ada perbedaan, ada yang suka, ada yang tidak suka. Lalu apa yang harus dilakukan? Diskusikan bagaimana sikapmu. Nah, ketika ada teman yang berbeda kesukaannya, apa yang harus dilakukan? Ingat, 1. Tidak menghina dan merendahkan nama kebun binatang yang digemari teman lain. Misalkan tadi Namira suka kebun binatang Surabaya, sedangkan Jafir suka kebun binatang Bogor. Apakah mereka harus memaksa satu sama lain? Enggak, ya. Kedua, tidak memaksa. Ketiga, harus menghargai. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Persahabatan gajah, nanti dibaca sendiri ya. Intinya adalah gajah ini adalah orang atau hewan yang dia itu setia sebenarnya ya. Nah, kemudian lanjut saja. Tulislah minimal 5 kalimat dongeng di atas yang memuat kata sapaan apa saja. Misalkan seperti ini. Bunga ini sangat harum tuan. Ada kata tuan. Tuan itu kata sapaan. Apalagi berhamburan dan hancur. Aku akan adukan kau kepada badak. Ada kata badak dan kau. Itu juga. Apa benar yang dikatakan tikus? Nah, itu juga kata sapaan, yaitu tikus. Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Ada kata tuan.
Nah, sekarang tugas kamu, ayo diskusi dengan mama ya. Dan ayah boleh. Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki tempat wisata kesukaan yang beda? Nanti ditulis di buku halus boleh, langsung di situ juga boleh.